Di sini disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini artinya hadis Bapak Ibu sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, an-najwa tuhassinu al-asrar. An-najwa tuhassinul al-asrar, was-sadaqatu tuhassinul amwal, wal ikhlasu yuhassinu al-a'mal, wasidqu yuhassinu al-aqwal. Yang artinya di sini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, an-najwa tuhassinul asrar. Bahwasanya an-najwa itu terjemahan bebasnya berbisik-bisik atau merahasiakan pembicaraan, ya. Jadi merahasiakan pembicaraan itu tuhassinu al-asrar, bisa menjaga rahasia-rahasia, bisa menjaga rahasia. Artinya apa? Di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi, al-musaratu tahfadhu al-umura al-maktubah al-maktumah. Bahwasanya pembicaraan yang rahasia itu bisa menjaga perkara-perkara yang memang perlu untuk dirahasiakan. Jadi tidak setiap hal itu harus kita sampaikan, harus kita bicarakan, harus kita publish, ya bahasa sekarang. Kita publish, kita beritakan, kita sampaikan kepada orang lain, apalagi kepada publik, apalagi di media sosial. Nggak harus seperti itu. Banyak hal-hal yang tidak perlu dan tidak usah untuk disampaikan, diberitakan, dipublish, apalagi na'udzubillah ya di media sosial. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan kita merahasiakan, memang terjadi sesuatu, ada sesuatu tapi tidak kita beritakan, sampai nggak ada orang yang tahu. Tidak ada yang tahu, bahkan mungkin teman dekatnya, mungkin tetangganya tidak tahu, karena memang hal itu bukan untuk konsumsi publik, memang perlu dirahasiakan. Nah, terkadang seperti ini kita merahasiakan, kalaupun menyampaikan hanya kepada orang tertentu, ya dengan najwa tadi, musaro itu berbisik-bisik sebenarnya, itu bisa menjaga rahasia-rahasia hidup kita. Karena apa? Kita menikah punya banyak privasi, bahasa sekarang ada nih, bahasa anak sekarang zaman now niku namanya apa? Privasi. Kita punya banyak privasi, Pak, rahasia. Banyak hal yang kita ini nggak perlu orang tahu, nggak perlu orang niku mengetahui, apalagi sampai jadi konsumsi publik. Nggak perlu. Banyak hal yang harus kita sembunyikan. Kemudian kata beliau, fakitmanul asrar aqwa asbabin najah. Fakitmamu al asrar aqwa asbabin najah. Dan menyembunyikan rahasia-rahasia atau hal-hal yang memang perlu dirahasiakan itu merupakan sebab yang paling kuat untuk terjadinya najah, keberuntungan atau kesuksesan. Jadi kalau kita niku ada hal-hal yang kita inginkan, yang kadang-kadang hal-hal itu hal-hal itu justru ketika dirahasiakan, tidak disampaikan, tidak diberitakan, itu justru menjadi sebab keberhasilan. Oke, sebab apa? Keberhasilan. Niki hadis ya, Pak. Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, ista'inu 'alal hajati bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Hendaknya kalian minta pertolongan untuk mencapai hajat-hajat kalian itu dengan bil kitman, dengan merahasiakan rencana atau hajat itu. Kenapa? Karena setiap
orang yang punya nikmat itu mahsudun, akan dihasati orang. Ada orang yang hasad. Nek bahasanya saat ini kan istilahnya gaul itu laki-laki tidak bicara tapi tiba-tiba begini. Nggak ngomong apa-apa, nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita, tiba-tiba umroh. Tentu maksudnya. Nggak pernah siaran, nggak pernah nyampaikan ke siapapun, tiba-tiba naik haji. Jadi itu. Nggak pernah ngomong, nggak pernah itu, nggak pernah berita ini, berita itu, tiba-tiba rumahnya sudah jadi. Gitu. Jadi seperti itu. Seringkali nopo hajat-hajat kita niku bisa terwujud justru ketika dirahasiakan. Justru ketika kita sembunyikan niku malah hajatnya mudah terkabul, karena hadisnya niku istainu alal hajati bil kitman. Mintalah bantuan pertolongan untuk menunaikan hajatmu, menggapai cita-cita dan kebutuhanmu dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi, menyembunyikan. Jenengan pengen naik haji malah mboten ngomong-ngomong, disembunyikan saja. Nanti pokoknya apa? Pun kumpul uangnya disetorke pas panggilan saja. Pas sudah besok mau berangkat atau 2-3 hari seminggu mau berangkat baru ngomong ke tetangga syukuran, ya walimatus safar, syukuran ngundang tetangga, tiba-tiba mau naik haji. Tapi kadang-kadang yang mau naik haji 5 tahun sebelumnya pun siaran. Saya mau naik haji loh, kapan? Tahun depan. 5 tahun sebelumnya pun siaran, akhirnya malah tidak jadi naik haji. Ternyata haji furoda ini tidak terbit. Wah, sudah ngomong sana kemari, beritanya sangat populer gitu di media sosial begini ini diceritakan, tapi akhirnya malah tidak jadi naik haji. Ternyata visa furodanya tidak terbit. Niki suatu hal pelajaran penting untuk kita semuanya. Niki fungsinya kula jenengan ngaji seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ngaji nggak ngerti ngeten iki Pak. Bahwasanya ternyata kitmanul asror itu aqwa asbabin najah. Menyembunyikan rahasia itu merupakan sebab yang paling kuat untuk keberhasilan. Termasuk napa mawon ya, dalam segala hal, kebaikan apapun, ukhrawi atau duniawi, kita sembunyikan saja, tiba-tiba kita berhasil. Tiba-tiba kita sudah mencapai hajat-hajat kita dan angan-angan cita-cita kita dengan cara disembunyikan dulu. Fungsinya napa Bapak Ibu? Niku akhir hadis niki. Napa akhir hadis? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena pada setiap orang yang punya nikmat itu ada maksud, nanti dimaksud. Maksud niku mau dihasadi. Enten wong hasad. Kalau kita sudah menyampaikan, nanti enten sing hasad. Karena tidak setiap hal yang kita dapatkan tuh kita ceritakan ke orang. Nanti takutnya ada orang benci ke kita. Ini ayatnya saya lupa ayatnya, bunyi ayatnya ini yang yafrahu biha itu. Sebenarnya teman kita, tetangga kita, orang-orang yang kenal kita, niku asline niku kula tanglet jenengan nggih, mang jawab jujur. Asli watak kula jenengan niku misalkan tonggone jenengan, sahabatin jenengan, kenalen jenengan dapat nikmat itu jane seneng napa susah? Sing asli loh ya, sing asli. Sing asli susah. Nek koncone angsal cobaan, angsal malapetaka, seneng napa susah? Seneng. Walah ngaku mawon seneng. Koncone bangkrut niku jane seneng, asline seneng. Wah, padha aku saiki. Sing wong sugih kae, gitu, sugih kae bangkrut saiki padha aku padha mlarate. Seneng.
dalam hati, walaupun nggak ngomong tapi dalam hati seneng. Wah, koncoku bangkrut. Saiki padha to. Nek meneh kemaki we sugih, saiki bangkrut padha aku saiki. Wah, seneng. Kata nek tanggane sugih ternyata nggih rada pelit gitu. Pelit banget. Ternyata satu malam niku mobile colong maling. Jenengan seneng napa susah? Seneng napa susah? Alhamdulillah malinge ilang, apa no, mobile ilang. Alhamdulillah seneng. Niku kan asline niku ya mung sakniki ketoke mboten ngoten, ning asline niku. Kita senang dengan penderitaan orang lain dan kita niku mudah hasad dengan nikmat orang lain. Aku ngene-ngene kok ndak bisa beli mobil. Tonggoku sing kayake mau nganggur kok malah tuku mobil. Susah apa seneng? Susah. Kita mau nganggur malah iso tuku mobil. Lah kula sing kerja berat siang malam 24 jam ora iso tuku mobil. Susah. Makanya itu kalau kita dapat kecelakaan senang manusia ini, kalau kita dapat nikmat susah dan hasad. Tanggane tuku mobil malah ngeten. Kuwi duite kok ngendi kuwi? Nah. Tanggane tuku mobil kok malah dilacak duitnya dari mana gitu. Jojo ngengutuyul. Wis suudzon mle, suudzon ya, suudzon. Oh, jangan-jangan korupsi kuwi. Oh, wah suudzon mle. Padahal intinya hasad nih, hasad intinya, iri dengki. Maka nih, fa inna kulli dzi ni'matin mahsudun.